wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Fikih Sunnah, pembahasan tentang jenazah. Minggu kemarin, 2 minggu kemarin ya, kita telah membahas tentang apa-apa yang disunnahkan ketika ihtidor. Ihtidor itu artinya ketika akan meninggal, ketika sekarat. Ketika orang itu sekarat akan meninggal, maka sunnah yang pertama adalah ditalqin, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Diajarkan kalimat la ilaha illallah. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyebutkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada yang akan meninggal di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan perkataan yang lain adalah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka mayit ya, ketika sakaratul maut, dia itu akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang normal. Dan syaitan itu selalu mengajak sampai detik-detik terakhir orang meninggal. Inilah na'udzubillahnya syaitan itu. Syaitan itu selalu menggoda sampai detik-detik terakhir orang tersebut meninggal. Ya. Maka kadang-kadang para ulama menyebutkan syaitan itu yatasyabbah, menyerupai orang tuanya, menyerupai apa-apa yang dilihatnya ketika hidup. Ya. Jadi seperti itu. Maka kita ketika melihat orang yang sakarat sudah akan meninggal, diajarkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Dan cukup yang mengajarkannya itu satu orang saja. Jangan ramai-ramai. Ya, jangan ramai-ramai. Cukup satu orang saja yang mengajarkan di telinganya. Ini sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, menghadap ke kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat. Kalaupun tidak jadi masalah. Kalaupun sulit, nah itu lebih kali. Misalkan ranjangnya menghadap membelakangi kiblat. Kemudian mayat itu tidak membelakangi kiblat, ataupun ketika kita mengarahkan dia ke arah kiblat akan mempersulit mayit tersebut, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau mampu dihadapkan ke arah kiblat, terutama dengan membaringkannya di sebelah kanan. Di sebelah kanan ya, dengan menghadap ke arah kiblat. Dalam riwayat menghadap ke arah kiblat, kakinya posisi kiblat, kakinya di sebelah sana. Misalkan kiblat di sini ya, kakinya di sini, di depan, wajahnya di sana. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian sunnah selanjutnya yang kita sudah bahas kemarin adalah membaca surat Yasin.
Membaca surat Yasin bagi yang akan meninggal, akan sekarat. Dalam keadaan sekarat dibacakan surat Yasin. Ya. Itulah hadisnya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Ma min mayyitin yamutu fatuqra indahu Yasin illa wahhanallahu alaihi." Tidaklah seseorang ketika dia akan meninggal dibacakan surat Yasin. Akan meninggal ini berarti ketika sekarat. Ketika sekaratnya dibacakan surat Yasin, maka Allah itu akan meringankannya. Maka Allah akan meringankannya. Tapi kadang-kadang sebagian ulama menafsirkan dengan tafsir yang lain. Dan praktek yang ada di masyarakat kita ini prakteknya ketika mayat itu sudah meninggal dibacakan surat Yasin. Pas lah meninggal yang dibaca surat Yasin. Ya. Ini praktek di masyarakat kita. Tapi para ulama menyebutkan surat Yasin itu dibacakan ketika akan meninggal. Ya, ketika akan meninggal. Bahkan Imam Ibnu Hibban pernah berkata di sini, arada bihi man hadarathul maniyah. Ketika orang itu akan dihampiri kematian, maka bacalah surat Yasin kepadanya. La annal mayyit yuqra'u alaihi. Bukan maksudnya di situ kita maco Yasin di depan mayat yang sudah dage ruhnya, la kosong. Nah, ini perkataannya Imam Ibnu Hibban. Ya, perkataan Imam Ibnu Hibban. Cuman ulama-ulama kita sekarang ini menganggap membaca Yasin di samping mayit yang sudah meninggal dianggap sebagai mengirimkan pahala untuk mayit. Nah, itu baik. Ya. Dianggap mengirimkan pahala untuk mayit. Tapi sunnahnya Yasin itu kapan? Sebelum meninggal. Itu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, sunnah selanjutnya, sunnah ya ini ya, sunnah selanjutnya adalah taghmid ainaihi idza mata, memejamkan matanya ketika beliau meninggal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah faqad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Rasulullah ketika menjenguk Abu Salamah yang sudah meninggal, maka matanya itu terbuka dan menghadap ke atas. Makanya kalau kita melihat orang sakaratul maut, tengok benar-benar orang yang sakaratul maut itu dimulai dari arah bawah kaki, yang di ujung nanti ditutup dengan matanya itu mengarah ke atas. Ya, mata itu mengarah ke atas. Kenapa seperti itu? Karena memang Rasulullah sudah dikabarkan. Inna ruh, ketika ruh itu dicabut, ya. Iza qubida tabi'ahul basar. Ketika ruh itu dicabut, maka penglihatan seseorang itu akan mengikuti jalur ruh itu dicabut. Ruh itu dicabut dari mana? Di sini, dari ubun-ubun, ruh itu dicabut. Ya, roh itu dicabut dari ubun-ubun. Maka salah satu ciri-ciri orang yang akan meninggal biasanya adalah kaki. Dimulai dari kakinya sudah dingin, dagi rasanya. Tapi badan yang di atas masih panas karena darah masih mengalir di atas itu. Ya, roh masih ada di atas tapi bagian bawah sudah hilang, lailang, ladagi bagian kaki. Dan ketika sudah dihilangkan semua roh dari badan itu, maka biasanya mata mengikuti ke atas. Mata itu tadi ngikut ke atas. Maka kata Rasulullah SAW, tutup. Ketika mata itu tadi ke atas, ditutup mata orang yang sudah meninggal tadi. Jangan dibuka. Ya, jangan dibuka, ditutup. Nah, ini sunnahnya. Kemudian
Sunnah selanjutnya adalah ketika orang itu sudah meninggal, maka ditutup dengan kain. Orang yang meninggal itu sunnahnya ditutup dengan kain. Bahkan Rasulullah SAW pun, mayat Rasulullah SAW itu ditutup dengan kain ketika beliau meninggal. Apapun kainnya, entah itu kain kafan, entah itu kain yang kita galak, kain warna orange itu, ya, apapun bentuk kainnya. Dari Aisyah, nah ini Aisyah meriwayatkan, istri Rasulullah SAW, anna nabiyya hina tawaffa, ketika Rasulullah SAW itu meninggal, wafat, saja biburdin habratin, Rasulullah mayatnya ditutup dengan kain katun kain yang menutupi Rasulullah SAW. Jadi ditutup, jangan dibuka. Kenapa dibuka? Kenapa tidak boleh untuk dibuka? Ketika mayat itu dibuka, yang ada adalah menambah kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Bahkan Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, ketika itu melihat wajah Rasulullah SAW yang sudah meninggal, Abu Bakar menangis. Umar bin Khattab bercakap ketika melihat mayit Rasulullah SAW, bahkan tidak percaya. Maka sunnahnya untuk ditutup. Jangan sampai kesedihan itu berlebih-lebihan. Sedih itu boleh dan masyru', tapi tidak untuk berlebih-lebihan. Gitu loh. Nanti akan kita bahas hukum orang yang berlebih-lebihan dalam kesedihannya. Ya. Dan ketika misalkan sudah ditutup mayit tersebut, kemudian ada sanak keluarga yang ingin mencium mayit, maka itu juga diperbolehkan secara ijma', secara kesepakatan ulama. Faqad qabbala Rasulullah Utsman ketika itu pernah mencium Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mencium Utsman bin Maz'un. Wa ka'ba Abu Bakar Rasulullah SAW ba'da mautihi faqabbalahu baina ainaihi. Abu Bakar juga pernah mencium Rasulullah di antara kedua matanya. Di sini dicium. Ya. Di antara kedua matanya dicium mayit Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar berkata ketika mencium Rasulullah, ya nabiyahu, ya safayahu. Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, wahai yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, sambil mencium, bukan berarti bercakap dengan mayit. Ya. Bukan berarti berbicara dengan mayit. Gitu loh. Tapi dikarenakan cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, maka dicium mayit Rasulullah SAW. Maka boleh mencium mayit dengan kesepakatan para ulama kita. Tapi tidak boleh nanti ketika perempuan mencium mayit di mana mayit tersebut tidak ada hubungan alaqah mahram. Karena kita ini kadang-kadang keluarga semuanya ada yang mahram, ada yang non mahram, dianggap sama. Keluarga Jawa pun kadang-kadang dianggap mahram juga. Ya. Maka yang tidak ada alaqah, tidak ada hubungan nasab,
Antara laki-laki dengan perempuan tidak boleh melakukan itu. Ya, tidak boleh melakukan itu. Bahkan mayit perempuan itu tidak boleh dimandikan kecuali oleh perempuan atau suaminya. Anak pun tidak boleh. Artinya mayit perempuan ketika dibuka auratnya masih ada fitnah di sana. Maka bagi laki-laki misalkan keluarga jauh yang non mahram, bukan mahram, tidak diperbolehkan untuk mencium mayit perempuan. Begitu juga sebaliknya, kecuali ada hubungan nasab. Kalau ada hubungan nasab maka tidak jadi masalah. Anak kepada ibunya, ibu kepada anaknya, seseorang kepada saudara laki-lakinya, ya, seorang kakak dengan saudara perempuannya yang meninggal misalkan, tidak jadi masalah karena masa adalah alaqah mahramnya. Tapi kalau tidak ada alaqah hubungan mahram, hubungan nasabnya, tidak diperbolehkan untuk mencium. Tapi kalau laki-laki teman dekat mencium, tidak masalah, walaupun tidak ada alaqah mahramnya. Jelas ya, laki-laki dengan laki-laki tidak ada hubungan nasab, dicium, tidak jadi masalah dalam hal ini, ya. Jadi mencium mayit itu boleh, ya, mencium mayit itu boleh, dan tidak ada hubungannya dengan batal wudu. Ini dia, ya, tidak ada hubungannya dengan batal wudu. Karena mayit itu sudah dimandikan. Kalau sudah dimandikan ya sudah. Ya. Jadi seperti itu. Sunnah selanjutnya yang berhubungan dengan mayit adalah mubadarati bitajhizihi mata tahaqqaqa mautuhu. Menyegerakan urusan jenazahnya ketika sudah meninggal. Menyegerakan urusan jenazahnya ketika sudah meninggal. Apa saja yang disegerakan? Memandikan, kemudian mengkafaninya, kemudian menyolatinya, kemudian menguburkannya. Dan ini yang dimaksud dengan hukum fardu kifayah. 4 perkara ini disebut dengan fardu kifayah. Apa yang maksud fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah ketika ada sekelompok orang yang melakukan pekerjaan itu, maka kewajiban ini gugur untuk orang yang lain. Itu fardu kifayah namanya. Ya, kalau ada sekelompok orang yang mengerjakannya, maka yang lain itu gugur atas kewajiban tersebut. Kalau tidak dilakukan oleh semua orang, maka semua orang itu yang berdosa. Nah, ini dia. Makanya kadang-kadang ada ya kan, bahasa-bahasa di masyarakat kita, kalau udah diinginkan orang, kelak kan tinggal dak ku dateng, dak kurus, mendadak apa yang ngurus berdosa. Yang hidup yang berdosa. Dia sudah mati, tidak ada urusan lagi. Kita yang masih hidup ini ketika tidak mengurusi jenazahnya, kita yang berdosa. Makanya dari semua orang yang tinggal di situ harus ada yang faham dengan bab jenazah ini. Ya, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan juga menguburkannya. Maka dipercepat urusan jenazahnya. Ditakutkan apa? Ditakutkan mayatnya itu berubah. Baunya itu menjadi busuk. Itu kenapa disuruh dipercepat itu? Ya. Kenapa mayat itu disuruh dipercepat? Ditakutkan berubah. Sehingga dia itu bau. Nah inilah. Ketika sudah bau,
Apa yang timbul? Fitnah. Mayat dia busuk. Benar tak? Fitnah. Ketika misalkan sudah bau, kalau ditunggu lama, kadang-kadang mayat itu keras. Ya, keras nih, tidak tahu lagi digerak kadang-kadang. Lah agak nyangkut, oli-oli di tulang-tulang nih lagi. Ya. Jadi disegerakan mengurus mayit itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, asri'u bil janaiz. Segerakanlah urusan jenazah kalian. Kalaulah jenazah itu termasuk orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang soleh, maka dia akan lebih cepat mendapatkan nikmat. Nikmat apa ya? Nikmat di alam kubur. Ya. Dan kalaulah mayit itu adalah orang yang buruk, pemabuk, pezina, dan lain sebagainya, maka kalian itu mempercepat menghilangkan keburukan di pundak kalian. Arti daki tanggung jawab di pundak kita ini, hikuk keburukan hilang. Nah itu dia kata Rasulullah SAW. Maka percepat urusan jenazah yang sudah betul-betul meninggal. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Husain bin Wahwah anna Talhah bin Al-Barra marada fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala inni la ara Talhah illa qad hadatha fihi al-maut fa'adhinuni bihi wa ajil. Ketika Talhah itu nuwe sakit, Talhah bin Barra sakitnya itu sudah sangat berat, maka Rasulullah SAW itu menjenguknya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aku melihat Talhah ini sudah dalam sakaratul maut, kata Rasulullah. Aku melihat Talhah ini sudah dalam sakaratul maut. Ya. Ketika dia meninggal, percepatlah, kata Rasulullah SAW. Dan kabarkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Nah ini. Rasulullah SAW pun meninggalkan mayat itu. Orang yang akan sakaratul maut itu. Karena kenapa? Karena mungkin ada keperluan-keperluan yang lain yang ingin dilakukan. Maka misalkan dalam haji ataupun umroh ya. Dalam bab haji ataupun umroh. Kalau dalam bab haji kita menggunakan kebiasaan masyarakat kita, pacak lame ngubur. Apalagi misalkan dalam satu hari itu kadang-kadang 5 sholat ada terus jenazah. Bagaimana kalau kita ingin mengikuti cara kebiasaan di masyarakat kita? Nunggu, lame, dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW itu kadang-kadang ditinggalkan orang yang sudah sakarat ini. Ditinggalkan dan meminta keluarganya untuk memanggil Rasulullah, memberitahu Rasulullah SAW ketika mayit itu sudah meninggal. Supaya apa? Supaya dipercepat urusan jenazahnya, terutama memandikan, mengkafani dan menyolati serta menguburkannya. Nah itu ya. Fa innahu la yanbaghi li'atil muslim an tuhbas baina dhahri ahlihi. Kata Rasulullah SAW, karena tidak pantas seorang mayit yang sudah meninggal ditahan di rumah keluarganya. Tidak pantas. Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, salasun la tuakhiruha. Ada 3 perkara
yang ketika dia itu sudah ada jangan pernah ulur, jangan ditakhir, jangan ditunda-tunda. Apa Rasulullah as-salatu idzatat. Salat ketika sudah masuknya kalau bisa disegerakan untuk melakukan salat. Kemudian yang kedua, al-janazah idza hadarat. Jenazah yang sudah pasti kematiannya langsung diurus. Rasulullah, jangan diulur-ulur. Wal ayyim idza wajadat kafaan. Yang ketiga adalah seseorang yang menikah, kata Rasulullah, menlade duit, lade nafkah, lade yang untuk istrinya, jangan diundur-undur, kata Rasulullah. Nah ini 3 perkara yang tidak boleh diundur-undur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan mengundur supaya ataupun menunggu keluarga? Misalkan ibu meninggal di sini, ada keluarga yang jauh yang ingin melihat ibunya untuk terakhir kalinya sebelum dikubur. Ya. Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan kalau mengulur waktu disebabkan uzur syar'i, maka tidak jadi masalah. Mengulur disebabkan sebab-sebab yang syar'i, maka tidak jadi masalah. Ataupun mengundur 1 jam atau 2 jam dan masih dalam ukuran-ukuran yang masih normal, disebabkan misalkan menunggu jamaah itu supaya ramai. Karena kenapa? Karena semakin banyak orang yang menyemati orang tersebut, semakin banyak doa yang dia terima. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan ketika ada 3 soft, lebih soft, ya, yang menyolati satu mayit, maka akan dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau misalkan diundur 1 jam, 2 jam, supaya apa? Supaya orang itu agak banyak, misalkan. Maka dalam hal ini tidak jadi masalah. Atau diundur meninggalnya kapan? Meninggalnya Isya. Ya, sampai ke tukang gali kubur, iso, siapa yang akan memandikannya dan lain-lain sebagainya misalkan. Kemudian diundur sampai pagi baru dilakukan urusan jenazahnya. Nah, ini juga uzur yang memperbolehkan orang itu mengulur waktu. Ya. Tapi kalau yang diundur, tidak ada yang perlu untuk ditunggu, maka segera urusan jenazahnya. Terutama mengkafani. Itu yang terutama. Ya. Kalau keluarganya ingin melihat, maka silahkan nanti kain kafannya itu dibuka dan dia sudah dalam keadaan mandi. Mandi itu, mayit itu. Mayit itu sudah dalam keadaan dimandikan. Ya. Sudah dimandikan dan juga sudah dikafankan, tapi dibuka bagian kepalanya sampai tunggu besok pagi orang yang di kuburan itu menggali kubur, tidak jadi masalah. Artinya poin pertama, poin kedua itu sudah disegerakan. Berarti poin ketiga yang tidak mampu untuk dikerjakan, menguburkan tadi. Cuman ada kebiasaan masyarakat kita ini, apa kebiasaannya? Kalau kubur belum digali, mayit da anggo mande. Ini kebiasaan masyarakat kita ini. Di mana-mana. Aku nuwe nyiri ya. Ngapa ada di mandi? Rupanya kubur itu belum digali lubang. Ya. Jadi kalau belum digali boleh untuk dimandikan. Silahkan dimandikan. Apa urusannya?
Ketika sudah dimandikan, mampu untuk dikafani, langsung dikafani. Gitu loh. Kalau sudah dikafani, kuburnya belum digali, tunggu. Tidak jadi masalah. Ya. Bahkan anak sendiri pernah dulu memandikan santri waktu itu. Jam berapa ya? Jam 10 malam. Memandikan santri 10 malam. Meninggal. Kapan dikuburkannya? Besok dikuburkannya. Dimandikan malam. Ya. Cuman kadang-kadang itulah tadi. Yang ngurus jenazah itu baik. Dan tidak dijelaskan ilmu dade sehingga menjadi keyakinan masyarakat. Kalau kubur lo made digali, mayat jangan dimandi. Kan itu keyakinannya. Dan berapa banyak orang yang mempraktekkan ini ketika besoknya di pagi-pagi hari kubur tuh digali baru dimandi. Lah agak keras mayat. Banyak yang kasus seperti ini. Jadi kalau mampu untuk disegerakan, segerakan yang mampu untuk dikerjakan. Kalau mampu mandikan, mandikan dulu. Kalau mampu untuk kafanilah dulu. Kalau kubur lo made ya sudah tunggu. Ketika ada ingin menjenguk, menyolati dia, ada jadi masalah. Ya, setiap orang datang ingin sholat, walaupun dia sholat sendiri, jadi masalah. Ya, sholat nazah maksud aku tadi, sholat mayit. Jadi ini yang harus dikerjakan. Ketika seseorang itu sudah pasti kematiannya. Kemudian selanjutnya qadha dainihi, membayar hutang-hutang mayit. Nah ini yang agak haro nih. Ya. Membayar hutang mayit, lautang pulih. Kenapa? Nafsun mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdi anhu. Jiwa seorang muslim itu digantung. Digantung itu artinya tidak jelas kemana arahnya. Sebelum hutang dia itu dibayar. Ya, sebelum hutang dia itu dibayar. Bahkan seseorang pernah dikatakan Rasulullah SAW banyak amalan baiknya dan dia berhak mendapatkan surga. Tapi ada hutang yang belum dia bayar dan dia tidak tahu hutang kepada siapa. Dan dia pun tidak tahu apakah orang yang dihutangi ini ikhlas dengan utangnya atau tidak. Ya, kita utang 50.000 misalkan. 50.000 bagi orang yang banyak duit, biasa baik. Tapi 50.000 bagi mahasiswa misalnya yang tidak berduit di kantong itu berharga sekali itu. Ya. Maka ketika ada hutang, kita tidak tahu orang yang dihutangi itu ikhlas kan hutang ini, tidak tahu kita. Ya. Dan ini tadi misalkan berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dia tertahan di depan pintu surga. Ya. Dia tertahan di depan pintu surga. Apalagi ketika dia meninggal, dia mempunyai harta untuk membayar. Dia punya harta untuk membayar. Harta itu apa? Harta itu sesuatu yang bernilai untuk membayar itu. Gitu loh. Bagaimana keadaan orang yang tidak berduit? Yang tidak ada duit. Dia punya utang. Maka Rasulullah SAW pernah menceritakan keadaan orang yang tidak berduit ini dan dia punya utang. Ya. Yadda'i bi sahibud dain al-qiyamah. Rasulullah SAW pernah meriwayatkan
orang-orang yang berhutang itu nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sini yang punya hutang. Nah ini ya. Hatta yuqifu baina yadayillahi fayaqul ya ibnu Adam fima akhadta hadzal dain. Setelah dikumpulkan orang-orang yang berhutang itu Allah tanya, "Kang apa berhutang?" Nah, ditanya Allah Subhanahu wa taala. "Apa yang kau gunakan untuk hutangmu ini?" Allah langsung tanya. Ya. Wa fima dhaya'ta huquqan nas, dan kenapa engkau tidak membayar hutang ini? Kata Allah. Allah tanya. Fayaqul, maka orang yang berhutang itu menjawab, "Ya Rabb, innaka ta'lam inni akhadtuhu falam akulu walam ashrab walam adhi." Orang yang tidak berduit menjawab, "Ya Allah, engkau tahu keadaanku. Aku tidak pernah memakan hutang ini, tidak pernah meminumnya, dan juga tidak pernah menghilangkan hutang ini. Walakin ata alayya imma harakun wa imma sakon wa imma wadi'atun." Tetapi hutang ini dulu sebelum aku ingin membayarnya dicuri orang. Hutang ini sebelum aku ingin membayarnya hilang di tengah jalan. Hutang ini ingin membayarnya terbakar, hangus, dimakan api. Fayaqulullah sadaqa abdi. Betul dia tidak bohong. Wa ana ahakun man qada anka, maka aku akan gantikan hutang yang telah engkau hutang orang tadi dengan menaruh sebagian amal pahala di timbangan orang ini tadi, orang yang berhutang. Ya. Maka ketika Allah naruh sebagian amalan timbangan di timbangan dia ini, sebagian pahala di timbangan amalannya, maka ternyata lebih banyak amalan kebaikannya dan dia Allah izinkan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Tapi ketika orang-orang itu mempunyai harta, tidak membayar hutangnya, ya, Rasulullah SAW juga berkata, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta seorang muslim, ataupun siapa yang berhutang kepada seorang muslim, kemudian dia ingin membayarnya, dia berusaha membayarnya, maka akan Allah percepat urusan hutang dia. Artinya Allah akan break dia dari manapun, akan selesai hutang itu. Waman akhadhaha yuridu itlafaha, barang siapa yang hanya untuk ngambil hartonian, hanya ingin berhutang tapi mayarda. Nah ini kan tipe-tipe ini mengemis-gemis, membayar, cecak datang baju baru, motor baru dan baru bayar. Ini yang kacau di selatan ini. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang berhutang hanya ingin untuk menghabiskannya saja, Allah habiskan juga dia nanti. Nah ini. Ya. Maka ketika misalkan kita punya harta dan kita meninggal, harta kita itu pindah ke ahli waris itu harus cek dulu hutang mayit ini tadi. Jangan sebaliknya, paham? Jangan sebaliknya ini. Jangan baru keninggal, baru ken muka utang. Paham enggak maksud aku apa? Kadang-kadang orang meninggal ini, dia nak bilang hari, duit ada deh, utang dulu. Ini yang masalah nih. Ya. Bilang hari itu, ulama membahasnya itu mengirim pahala untuk mayit. Berupa apa pahalanya? Berupa bacaan Al-Quran, berupa sedekah. Macam mana kalau orang sedekah ngutang dulu? Diperbolehkan enggak? Kira-kira. Aku nak bersedekah tapi aku ngutang ke orang lain sedekahnya. Sedekah itu hukumnya sunnah, membayar hutang itu hukumnya wajib. Ya. Ini yang kadang-kadang masyarakat kita ini salah. Dan mengapa sebagian ulama itu nyebut? Kita itu harus paham apa yang maksud ulama.
Apa sebagian ulama itu nyebut bilang ngari itu dak de dalilnya. Dak anggo di ngapain? Karena sebagian orang itu memaksa melakukan ini. Bahkan ku sendiri ya, lah 3 kali ketemu dengan orang. Orang yang pertama, pas nenek ninggal, nek ngejual tanah, ngapain dak de duit bilang ngari. Tuh, asa dak de bilang ngari dihebut dari tetangga macam ngubur kucing. Apa yang berdosa nih kira-kira? Kalau yang macam ini. Orang yang kedua, tidak usah aku sebut orang. Tidak kau kalau bucor ini. Ya. Datang. Ustaz, anggo dak kami dak ada bilang ngari, dak ada duit Karena mendihitung-hitung nak nyiap 15 juta dengan orang yang sekong ini banyak 15 juta. Karena apa? Karena di hari ke-7 harus nasi. Benar kan? Nasi mungkin tidak diterima malaikat pahala. Nah ini dia. Mood kacau dunia persilatan. Ya. Ini yang kedua. Begado tidak berduit. Para ulama itu menyebutkan ketika memaksakan itu hukumnya bid'ah. Hukumnya. Ngapain? Karena dipaksakan. Rasulullah tidak pernah menganjurkan, tetapi dipaksakan. Itu sebab ulama itu menyebutkan seperti itu. Maka jangan pas nak ninggal baru ken muka utang, salah ini. Tapi ketika meninggal itulah kita harus checklist utang dulu, sudah dibayar atau belum. Ya, dicek. Apakah masih ada hutang yang berhubungan dengan mayit ini tadi. Gitu loh. Dan kalau masih meninggalkan harta, jual harta, bayar hutangnya. Ya. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ana aula bil mu'minin min anfusihim faman mata wa alaihi dain wa lam yatruk wafa'an fa alaihi qada'uhu. Aku adalah walinya orang mukmin, kata Rasulullah. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang, kata Rasulullah, dan dia tidak mempunyai harta untuk membayarnya, datang kepadaku, kata Rasulullah. Kini tak deh. Rasulullah tak ada sekarang, hukum Islam tak ada sekarang. HP kan bayar hutang kita itu. Gitu loh. Jadi yang wajib untuk dikerjakan seseorang ketika meninggal itu adalah membayar hutang-hutangnya. Jangan sampai jiwa itu tidak jelas ketika hutangnya belum dibayar. Ya. Yang punya pertanyaan langsung tulis. Bahas 2 pembahasan lagi. Selanjutnya istihbab doa wal istirja indal maut. Disunahkan ketika orang itu sudah meninggal melakukan istirja. Istirja itu apa namanya? Istirja itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lafaz ini juga tidak hanya untuk orang meninggal. Tapi lafaz ini juga boleh digunakan untuk orang yang terkena musibah. Hilang dompet, ICE 500.000. Langsung Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu ya, istirja, mengembalikan ke semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus beristirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita mengembalikannya kepada Allah, maka Allah itu akan menggantikan sesuatu yang lebih baik setelah meninggalnya saudara kita. Ma min abdin yusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan illa ajara ta'ala fi musibatihi. Barang siapa yang terkena musibah, kemudian dia menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala bagiku atas musibah yang menimpaku, maka Allah akan memberi ganti yang lebih baik.
Ya. Dalam hadis yang lain, "Idza mata waladul abdi qala al malaikah, qala ta'ala lil malaikah, qabattum walada abdi fayaqulu na'am, fayaqulu qabattum samratu fuadah fayaqulu na'am, fayaqulu madza qala abdi fayaqulu hamidak wastarja'a, fayaqulu Allah ta'ala ibnu li fil jannah wa sammuhu baitul hamdi." Ketika seseorang itu meninggal, Allah bertanya kepada malaikat, "Lah kami belum nyawa dia?" Lah. Ya. Kemudian ditanya, "Apa yang disebutkan orang-orang yang ditinggalkan itu?" Malaikat menjawab, "Mereka mengembalikannya kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan mereka berdoa kepadamu. Kemudian Allah itu menjawab, "Bangun rumah bagi dia yang mengembalikan semua musibahnya kepadaku." Istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yaqulullah ta'ala ma li'abdil min indi jazaa'un idza Sofiyah min ahli dunia thumma ahtasibuhu ilal jannah. Ketika seorang mukmin itu ditinggalkan oleh orang yang tersayangnya di dunia dan dia bersabar dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah itu akan memberikan balasan surga bagi dia. Ya. Sampai sini dulu, ya. Insyaallah nanti kita bahas pembahasan yang lain, menangisi mayit, kemudian mengumumkan mayit, kemudian ihdad, bersedih atas mayit itu berapa hari. Insyaallah kita bahas minggu depan. Yang punya pertanyaan silahkan. Yang ngerong-ngerong sakit. Kalau orang itu merong kesakitan, ayat apa yang harus dibaca gitu ya. Semua ayat Al-Quran itu boleh untuk dibaca. Ya, semua ayat Al-Quran itu boleh untuk dibaca. Apalagi kita membaca ayat Al-Quran itu diniatkan untuk meringankan sakit yang ada di badan kita. Insya Allah tidak jadi masalah. Al-Fatihah pun tidak jadi masalah. Ya, kalau nak baca surat Yasin boleh tidak? Boleh juga untuk meringankan itu tadi. Karena Al-Quran itu semuanya ayat-ayat yang mukjizat, i'jaz namanya. Ayat-ayat yang memiliki mukjizat. Maka ayat apapun yang digunakan untuk meringankan sakit kita itu tidak jadi masalah. Gitu loh. Apapun surat, ya, apapun suratnya. Misalkan kita sudah lupa ada hutang atau tidak kepada seseorang, ataupun kita sudah lupa kepada siapa kita hutang, amalan apa yang harus kita kerjakan? Banyak-banyak sedekah. Ya, kalau kita lupa siapa kita berhutang, kemudian kita tidak tahu harus bayar ke siapa, maka yang harus dikerjakan itu perbanyak sedekah dengan niat, ya Allah bersedekah ini untuk hutang-hutangku yang tidak aku ketahui lagi. Ya, karena hutang itu berupa harta, maka kita juga harus membayar berupa harta, berupa sedekah tadi. Ya. Apa hukumnya? Teman suami saya mengantonkan uang di bank, menggadaikan BPKB mobil atas nama saya dan suami saya. Berdosakah saya dan suami saya? Sedikit. Ya, percikan hadikat kena ngapain? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah membantu dalam hal-hal yang jelek. APG pakai nama kita misalkan, bala bayar kita yang kena kejar.
Kalau tidak terbayar lagi dengan hutang itu, siapa yang dikejar? Kita yang dikejar. Ya. Maka usahakan minjem. Pakai yang mana ada dulu. Ya. Pakai yang mana ada dulu, berusaha jangan minjem. Gitu loh. Ya. Jadi walaupun bukan kita yang berhutang, kena percikan hikat kata Rasulullah SAW itu, karena kita sudah membantu, tapi tidak sama porsinya dengan orang yang meminjamkan. Ya, tidak sama porsinya dengan orang yang meminjamkan. Bolehkah mencium mayit dalam keadaan haid? Batalkah wudhu kita jika mencium mayit? Bolehkah mencium mayit dalam keadaan haid? Boleh. Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan bagi yang ingin mencium mayit dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan berwudu ataupun tidak ada berwudu. Kabar tidak ada dari Rasulullah, aturan tidak ada dari Rasulullah. Ketika tidak ada aturan maka boleh saja. Ya. Batalkah wudu kita jika mencium mayit? Tidak ada batal. Ya. Tidak batal wudu kita kalau mencium mayit. Yang batal itu kentut, menyium mayit misalkan terkentut-kentut batal. Ya. Nah itu. Berdosakah jika kita menitikkan air mata pada saat mencium jenazah? Dak de beduso. Kalau kita bahas minggu adab, yang beduso itu yang macam mana? Ya, cuman dikit baik air mata hati tes dak beduso. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika anaknya Ibrahim meninggal, air matanya jatuh. Kemudian sahabat itu bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kada ridho kan anak kamu meninggal. Maka Rasulullah SAW menjawab, air mata ini adalah bukti rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang diberikan kepada hambanya. Kalau orang yang kita sayangi itu meninggal ataupun hilang dan lain sebagainya, maka akan air mata. Itulah rahmat namanya. Tidak mungkin orang yang kita sayang meninggal ketawa. Benar? Macam nuai ingin dia meninggal. Ya. Apa hukumnya jika si mayit tidak meninggalkan harta dan si ahli waris juga tidak mempunyai harta? Tadilah dibahas ya. Apakah si mayit atau ahli waris berdosa jika tidak melunasinya? Kalau tidak mampu untuk melunasi, tidak ada berdosa. Tapi kelak di hari kiamat nanti ditanya Allah, ngapain tidak dibayar? Itu loh. Dan kita sebagai ahli warisnya tidak mampu membayar, tidak ada juga dosa bagi kita karena memang tidak ada duit. Nak bayar pakai apa? Gitu loh. Ya, jadi kalau berdosa atau tidak ada berdosa sebagai ahli warisnya karena memang tidak ada duit untuk membayar itu. Cuman kalau orang tua kita yang melakukan hutang itu kelak nuai diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berhutang seperti itu? Ya. Kalau seseorang menyebutkan kita cantik, wah nuai. Nuwe dia nengok berarti lalu atau ganteng, apa yang harus kita jawab? Masya Allah, macam tu bay. Ya, Masya Allah atau Tabarakallah ataupun Subhanallah. Kenapa? Menepis ain yang mungkin akan ditimbulkan dari pujian-pujian tersebut. Ya, menepis ain, penyakit ain yang mungkin akan ditimbulkan dari pujian-pujian yang tadi. Ya. Jadi seperti itu. Allahu alam. Lagi ada enggak? Lagi ada kertas lain enggak? Habis. Sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut di minggu yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.